Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film aksi horor yang unik berjudul Abraham Lincoln Vampire Hunter. Film ini dirilis pada tahun 2012, diadaptasi dari novel karya Seth Graham Smith yang juga menulis skenarionya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Kisah akan berfokus pada Abraham Lincoln yang masih berusia 10 tahun. Abraham kecil yang sedang membantu ayahnya bekerja tiba-tiba melihat temannya dipecut oleh seorang pria. Akan tetapi pada saat dia ingin membantu temannya, ayahnya langsung menghentikannya. Abraham yang tidak tega mendengar jeritan temannya itu kemudian berlari sambil membawa kapaknya. Pria itu lalu mengambil kapak Abraham dan mencambuk kedua anak yang ada di depannya. Tak lama, ayah Abraham kemudian memukul pria itu sampai jatuh ke sungai. Datanglah pria bernama Jack Bart sekaligus pemilik dermaga tempat keluarga Lincoln bekerja. Jack Bart tidak suka dengan ayah Abraham yang ikut campur masalah ini. Oleh karena itu, Jack Bart lalu menagih seluruh utang milik keluarga Lincoln. Ayah Abraham kemudian menolak hal itu dan berniat memukul Jack Bart. Namun pada saat menarik tongkatnya, ternyata tongkat itu adalah sebuah pistol. Malam harinya saat Abraham tengah menulis buku diarinya dan ibunya sedang tertidur pulas, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam rumahnya diiringi hawa dingin mencekam. Dan ketika Abraham mengintip dari celah kayu, terlihat seorang pria dengan tatapan menyeramkan dan pria itu adalah Jack Bart yang entah apa yang dia lakukan. Pada saat pagi hari, ibu Abraham terserang penyakit aneh yang bahkan seorang pendeta tidak mengetahui penyakit yang dia alami. Sampai akhirnya penyakit tersebut merenggut nyawa ibunya. Hari itu, ayah Abraham kemudian menyuruh Abraham untuk berhenti melakukan tindakan yang bodoh. Seandainya Abraham mendengar perkataan ayahnya saat itu, hal ini tidak akan menimpa keluarga mereka dan ibunya masih hidup hingga saat ini. Singkat cerita, 9 tahun pun berlalu. Ayahnya kini menyusul sang ibu. Dan karena Abraham tak lagi terikat pada janji ayahnya, Abraham berniat untuk membalas dendam kematian ibunya tepat malam ini. Pada saat Abraham tengah minum di bar, ia ditegur oleh seorang pria yang berada di sebelahnya sehingga pistolnya jatuh ke bawah. Dia pun mengambil pistolnya lalu pergi dari sana. Sesampainya di dermaga, Abraham menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Jack Bart. Pada saat Jack Bart lengah, dia pun segera mengarahkan pistolnya dan naas, pistol itu belum diisi peluru. Abraham kemudian berlari menuju gudang dan buru-buru mengisi pelurunya. Pada saat Jack Bart berhasil membuka pintu, Abraham yang beranggapan Jack Bart telah mati kemudian membuang pistolnya. Namun, saat dia berbalik secara mengejutkan, Jack Bart bangkit dan langsung menghajarnya. Di saat yang sama muncul seorang pria yang langsung melempar Jack Bart hingga terpental jauh. Ketika tersadar, Abraham mendapati dirinya berada di rumah seseorang. Saat berkeliling, dia bertemu dengan orang yang telah menyelamatkannya yang ternyata adalah pria yang ditemuinya di bar tadi malam. Pria itu bernama Henry. Di situ, Henry mengatakan fakta yang sangat mengejutkan. Orang yang ingin dihabisi oleh Abraham ternyata adalah seorang vampir. Dengan kata lain, Jack Bart adalah seorang vampir. Tidak sampai di situ saja, Henry ternyata sudah mengawasi Abraham sedari dulu. Henry juga mengatakan bahwa Abraham adalah calon yang menjanjikan, walaupun sedikit ceroboh. Jadi, di scene ini menjelaskan bahwa Henry adalah seorang pemburu vampir, namun dia sadar kalau di luar sana jumlah vampir hampir tak terhitung. Maka dari itu, dia membutuhkan rekan untuk menghabisi seluruh vampir yang khususnya berada di negara Amerika. Karena Abraham berniat menghabisi Jack Bart yang ternyata vampir juga, Henry awalnya berpikir kalau Abraham ini cocok untuk dijadikan rekannya. Namun, kekurangannya adalah Abraham hanya mementingkan balas dendamnya saja. Bukan berarti Abraham memiliki niat yang sama seperti Henry, yaitu menghabisi para vampir. Maka dari itu,
Henry awalnya menolak Abraham untuk diajari cara menghabisi vampir. Namun, secara tak terduga, Abraham yang awalnya ingin balas dendam ke Jack Bart malah ingin menjadi pemburu vampir juga sama seperti Henry. Namun, Henry tidak langsung menerima Abraham begitu saja. Dia juga menambahkan jika ingin menjadi pemburu vampir, apakah Abraham rela bersedia untuk menghilangkan keinginannya untuk balas dendam? Henry juga mengingatkan Abraham bahwa ketika menjadi seorang pemburu vampir, Abraham tidak akan memiliki teman dan juga keluarga. Alasannya adalah jika para vampir tidak dapat mengalahkan Abraham, takutnya hal itu malah berdampak ke orang-orang terdekatnya. Dan tanpa pikir panjang, Abraham langsung menyetujui hal itu dan Henry pun segera membawa Abraham ke basement untuk memilih senjata. Karena latar belakang Abraham penebang pohon, Abraham memilih senjata utamanya yaitu kapak. Setelah memilih senjata, Henry menyuruh Abraham untuk menebang pohon dengan sekali tebasan. Dirasa tak masuk akal, Abraham awalnya ragu. Namun, Henry mengatakan yang ada di hadapannya itu bukanlah sebuah pohon, melainkan orang yang paling dia benci. Mendengar hal itu, Abraham langsung menebang pohon itu dengan sekali tebasan. Power, Lincoln. Real power. Henry mengatakan bangsa vampir sudah berada di benua Amerika selama berabad-abad, membunuh seluruh penduduk asli. Tapi ketika bangsa Eropa datang dengan para budak, bangsa vampir kemudian membangun kerajaan di wilayah selatan, dan di sanalah mereka menggunakan budak sebagai makanan mereka. Namun dari semua vampir yang ada di benua Amerika, hanya ada dua vampir yang sangat berpengaruh yaitu Adam dan Vedoma. Adam sendiri merupakan pemimpin bangsa vampir dan dialah asal dari vampir yang ada di benua Amerika. Tujuan Henry menjadi pemburu vampir adalah untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bangsa ini tetap menjadi bangsa manusia dan tidak jatuh ke tangan para vampir. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, Henry mengirim Abraham ke kota kecil bernama Springfield. Di sana, Abraham bertemu dengan pemilik toko bernama Joshua Speed. Joshua mengizinkannya untuk tinggal di lantai 2 tokonya secara gratis. Namun sebagai gantinya Abraham akan bekerja di toko itu. Mulai dari situ Abraham bekerja sebagai penjaga toko dari pagi hingga malam. Namun saat larut malam dia akan pergi memburu vampir yang sudah ditargetkan oleh Henry. Salah satu targetnya adalah vampir yang menyamar sebagai apoteker. Dan ketika sudah bertemu dengan vampir itu, Abraham langsung melancarkan aksinya. Abraham kemudian masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh vampir itu. Dan yang lebih mengejutkan ternyata sudah banyak korban yang telah dibunuh oleh vampir tersebut. Berkat latihan keras yang dilalui, Abraham dengan mudah membalikkan keadaan dan langsung menghabisi vampir itu dengan kapaknya. Keesokan harinya Abraham tetap melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, dan tak lama kemudian datanglah wanita cantik bernama Mary Todd yang berasal dari keluarga kaya. Dia juga ditemani oleh tunangannya yang merupakan calon dewan legislatif bernama Stephen Douglas. Di saat yang sama Mary menyimpan rasa pada Abraham. Mary beranggapan tunangannya terlalu sibuk dengan dunianya sendiri dan seringkali mementingkan urusannya daripada dirinya. Berbeda dengan Abraham, dia lebih sederhana, rendah hati, dan juga memiliki wawasan yang jauh lebih luas. Mulai dari situ, mereka memutuskan untuk berkencan agar hubungan mereka lebih dekat. Tidak sampai di situ, Mary juga mengundang Abraham ke sebuah pesta yang diadakan di rumahnya. Mary melakukan itu semata-mata agar lebih dekat dengan Abraham. Sejak saat itu, Mary dan Abraham menjalin hubungan spesial. Hari demi hari, Abraham berhasil menghabisi semua vampir yang telah ditargetkan oleh Henry. Tidak lupa, Abraham juga menghapus jejak perburuannya dengan cara mengubur mayat para vampir itu. Selain itu, Abraham memiliki kebiasaan yaitu menulis buku diari. Dia menulis semua peristiwa yang terjadi di hidupnya, termasuk menjadi pemburu vampir. Tidak hanya itu, Abraham memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang pengacara. Maka dari itu, di setiap waktu luangnya, dia selalu membaca buku. Pada saat malam hari, tokonya kedatangan pelanggan yang ternyata orang itu adalah sahabat masa kecilnya, yaitu anak yang sempat ingin ditolong oleh Abraham dan dia bernama Will Johnson. Kebetulan saat ini Will sedang membutuhkan pengacara, di mana dia sedang dikejar bounty hunter karena dituduh sebagai budak pelarian. Baru saja keluar dari toko,
mereka kemudian bertemu dengan Bounty Hunter. Melihat temannya ingin dibawa, Abraham kemudian memberikan perlawanan dan akhirnya mereka berakhir di penjara. Beruntung, ada Mary yang datang untuk menjamin kebebasan mereka berdua. Di sisi lain, Abraham menyadari masalah perbudakan di negaranya sudah sangat kelewatan. Maka dari itu, dia kemudian mencalonkan diri sebagai Dewan Legislatif untuk membawa perubahan bagi negaranya. Beberapa hari kemudian terlihat Abraham mulai melakukan kampanye di tengah kota. Dia dengan tegas menolak perbudakan yang terjadi di negerinya. Semua orang yang hadir pada saat itu pun kagum dibuatnya. Setelah itu, Abraham bertemu dengan Henry. Henry datang untuk memberitahu Abraham bahwa Jack Bart tengah mengincar Mary. Inilah saatnya bagi Abraham untuk menghabisi orang yang telah merenggut nyawa ibunya. Dan misi balas dendam pun dimulai. Pada saat Abraham mengayunkan kapaknya, Jack Bart berhasil menghindar dan dia langsung berlari ke kerumunan kuda liar. Tidak seperti vampir yang ditemuinya, Jack Bart ternyata cukup sulit untuk dikalahkan. Sampai pada saat mereka terjatuh ke bawah tebing, mereka akhirnya kembali melanjutkan pertarungannya. Pada saat Jack Bart berhasil meraih kapak Abraham dan ingin mengeksekusinya, tebasan itu seketika meleset dan Abraham menarik kapaknya dan... Setelah berhasil membunuh Jack Bart, Abraham kembali ke Henry dengan niat melaporkan hal itu. Namun, secara mengejutkan, Abraham menemukan Henry tengah menghisap darah seorang pria. Dengan kata lain, Henry bagian dari para vampir. Saat melihat itu, Abraham langsung menyerang Henry. Namun Henry akhirnya menceritakan sebelum semua ini bisa terjadi. Ketika dia masih menjadi manusia, dulunya dia memiliki seorang istri. Akan tetapi pada saat mereka sedang di perjalanan, Henry dan istrinya dicegat oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Adam. Karena tidak memiliki pilihan, Henry memutuskan melawan semua vampir itu. Henry awalnya berhasil mengalahkan beberapa dari mereka. Namun berbeda dengan Adam yang mampu menyerang dengan cepat sampai pada saat Henry lengah, dia langsung menggigit Henry. Begitu juga dengan istrinya. Jika kalian bertanya, mengapa Henry dapat berubah menjadi vampir sedangkan istrinya tidak? Jawabannya adalah tergantung pada kemurnian jiwa dan karakter mereka. Hal ini juga pernah terjadi kepada ibu Abraham yang kala itu digigit oleh Jack Bart. Bukannya berubah, ibu Abraham malah terserang penyakit dan akhirnya meninggal. Kesimpulannya adalah Henry memiliki jiwa yang kotor sehingga dia dapat bermutasi menjadi vampir. Sedangkan istri Henry dan ibu Abraham memiliki jiwa yang murni. Gigitan vampir itu malah merenggut nyawa mereka. Ketika Henry ingin menusuk Adam dengan pisau peraknya, tiba-tiba dia tidak dapat melukai Adam. Seolah-olah ada yang melindunginya. Rupanya, bangsa vampir tidak dapat saling membunuh. Karena pada dasarnya mereka telah mati. Dan hanya manusia yang dapat membunuh orang mati. Itulah alasan Henry memilih Abraham. Singkatnya, Abraham adalah perpanjangan tangan dari Henry, karena Henry sendiri tidak dapat membunuh vampir. Setelah mendengar hal itu, Abraham akhirnya pulang ke tokonya. Namun, secara mengejutkan, Mary datang dan saat itu juga Abraham melamarnya. Akhirnya, pada 4 November 1842, Abraham dan Mary Todd resmi menikah dan dihadiri oleh orang terdekat Abraham, yaitu Henry, Will, dan Joshua. Henry kemudian kembali mengingatkan Abraham kalau dia bisa saja kehilangan orang terdekatnya. Di tempat lain, Adam dan beberapa pengikutnya sedang berduka atas kepergian Jack Bart. Adam kemudian menyuruh adiknya merencanakan balas dendam atas kematian Jack Bart dan beberapa vampir lainnya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya Abraham telah terpilih sebagai anggota dewan. Tiba-tiba dia mendapat surat berisi ancaman bahwasannya Will saat ini disekap di wilayah selatan dan Abraham diminta datang ke sana. Setelah membaca surat itu, Abraham langsung bergegas ke wilayah selatan ditemani oleh Joshua. Sesampainya di sana, dia melihat sebuah mansion tua. Di dalamnya, Abraham mendapati Will bersama beberapa budak lain yang tengah berdansa. Namun, suasana yang awalnya meriah seketika berubah menjadi mencekam ketika pasangan mereka tiba-tiba berubah menjadi monster.
Tanpa ragu, Abraham mendobrak dan segera berhadapan beberapa vampir yang ada. Abraham dengan lihainya mengayunkan kapaknya dan berhasil membunuh pengikut Adam. Tak lama dari itu, Vedoma dan Adam yang telah membaca pergerakan Abraham langsung turun tangan dan dengan mudahnya melumpuhkannya. Setelah itu, Adam mengajukan sebuah kesepakatan. Jika Abraham ingin keluar hidup-hidup bersama Will, dia harus bersedia membunuh Henry. Namun, jika dia menolak, Adam akan menjadikannya vampir dan membunuh Will sekarang juga. Tapi secara tiba-tiba, Joshua muncul dan menabrak Vedoma dengan wagonnya dan berhasil keluar dari mansion itu. Pada saat mereka kebingungan mencari tempat yang aman, muncullah seorang wanita yang mempersilahkan mereka naik ke perahunya. Pagi harinya, mereka akhirnya berhasil lolos dan sampai di sebuah gereja tua yang di dalamnya terdapat beberapa budak yang juga sedang bersembunyi. Seperti yang kita ketahui, para budak di wilayah selatan dijadikan sebagai makanan bagi para vampir. Maka dari itu, mereka semua hidup dalam ketakutan. Hal itulah yang membuat hati Abraham semakin tergerak untuk secepatnya menghapus perbudakan di negaranya. Kita semua tahu bahwa masa kecil Abraham pernah berada di dalam posisi seperti itu. Sejak kecil, ia terbiasa bekerja di ladang, membelah kayu, mengurus ternak, dan membantu ayahnya. Hampir tidak ada masa bermain seperti anak-anak lain. Hidup dalam lingkungan yang keras dan penuh dengan tekanan tidak membuatnya menyerah. Maka dari itu, Abraham membawa topik ini untuk dirundingkan pada rapat anggota dewan. Sebagian besar dari mereka sangat setuju dengan pendapatnya. Namun, berbeda dengan Henry yang malah menentang hal itu. Dikarenakan para budaklah yang selama ini mencegah bangsa vampir untuk tidak menjajah wilayah utara. Dengan kata lain, jika perbudakan dihapus, maka akan terjadi perang besar antara bangsa vampir dan bangsa manusia. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan Henry, Abraham tetap teguh dalam pendiriannya. Di dalam posisi seperti ini, Abraham memutuskan tidak lagi menggunakan kapaknya sebagai senjata. Karena senjata utama untuk menghadapi masalah ini adalah pemikiran bahwa semua manusia diciptakan setara, memiliki hak untuk bebas, dan bahwa perbudakan adalah ancaman moral sekaligus ancaman bagi persatuan bangsa. Sampai pada tahun 1860, Abraham Lincoln secara resmi menjadi Presiden Amerika ke-16. Saat itu Abraham berusia 52 tahun, sementara kedua sahabatnya yaitu Will dan Joshua diangkat sebagai asisten pribadinya. Yang pada saat itu juga, Abraham dan Mary dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Willie. Keputusan Abraham Lincoln sebagai presiden untuk menghapus perbudakan tentu menuai kecaman dari banyak pihak, terutama 7 negara di bagian wilayah selatan yang kemudian memutuskan untuk memberontak. Akibatnya, Amerika terpecah menjadi 2 kubu, Union atau pihak utara yang dipimpin oleh Abraham Lincoln, dan konfederasi atau pihak selatan yang terdiri dari 7 negara bagian pemberontak. Pertentangan inilah yang akhirnya memicu perang saudara atau yang kita kenal sebagai Civil War yang pecah pada tahun 1861. Setahun telah berlalu dan 20.000 nyawa prajurit telah tumbang di medan perang. Abraham tak pernah menginginkan pengorbanan sebesar ini. Namun, dia tahu hanya melalui jalan berdarah inilah rantai perbudakan bisa benar-benar dipatahkan dari negerinya. Pada 22 September 1862, Abraham Lincoln mencetuskan proklamasi emansipasi yang bertujuan memerdekakan semua budak, terutama di negara-negara bagian yang tengah memberontak. Seiring berjalannya waktu, beberapa wilayah selatan berhasil direbut oleh pasukan Union di bawah kepemimpinan Abraham. Suatu hari, Willie, putra Abraham, tengah bermain sendirian di kamarnya. Tiba-tiba, dia didatangi oleh seorang pelayan yang ternyata adalah Vedoma yang sedang menyamar. Saat itulah teringat kembali peringatan Henry. Ketika Abraham sudah tak lagi bisa dikalahkan, maka orang-orang terdekatnya lah yang akan menjadi sasaran. Malam harinya, Willie mendadak sakit setelahnya, di mana Abraham yang baru saja pulang untuk melihat kondisi anaknya, seketika terdiam ketika melihat luka yang ada di tangan Willie. Sebab hal serupa pernah terjadi pada ibunya yang sudah lama meninggal. Dalam kata lain, Willie tidak dapat diselamatkan. Keesokan harinya, Willie telah meninggal dunia. Henry kemudian datang untuk berbelasungkawa. Mereka berdua sudah tahu bahwa ini semua perbuatan dari para vampir. Tanpa mereka sadari,
Perbincangan itu didengar langsung oleh Mary yang ternyata sudah mengetahui bahwa Abraham Lincoln adalah seorang pemburu vampir. Setelah Mary diam-diam membaca buku diari Abraham yang selalu disimpan di atas mejanya. Tidak hanya itu, Mary juga menyalahkan Abraham atas meninggalnya putra mereka. Di tempat lain, kubu pemberontak yang terus kalah perang memutuskan untuk bersekutu dengan bangsa vampir. Dan Adam selaku pemimpinnya pun menyetujui hal itu. Adam kemudian mengubah pasukan konfederasi menjadi vampir sehingga mereka tidak dapat dikalahkan. Akibatnya, kubu utara mengalami banyak kekalahan telak. Dan kalau dibiarkan, mereka tidak akan memiliki peluang untuk mencapai kemenangan. Pada saat Abraham sedang makan malam bersama Mary, Abraham teringat sesuatu kalau ada satu material yang sangat ampuh untuk dijadikan senjata yang dapat membunuh pasukan musuh. Dan material itu adalah perak, merupakan kelemahan para vampir. Abraham memerintahkan semua pasukannya untuk mengumpulkan benda berbahan perak, termasuk perabotan rumah dari semua warga. Setelah itu, semua perak tersebut langsung dileburkan lalu dijadikan berbagai senjata ataupun amunisi yang nantinya semua senjata itu akan dikirim ke sisa pasukan mereka yang ada di garis terdepan. Di samping itu, Joshua menyampaikan semua rencana Abraham kepada Vedoma dengan alasan dia sudah lelah dengan peperangan ini yang sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Setelah itu, pengirimannya pun akan menggunakan kereta, dan karena pasukannya kini mulai berkurang, mau tidak mau, Abraham pun akhirnya terjun ke lapangan untuk mengirim perak tersebut dan tidak lupa membawa kapak legendarisnya. Tibalah mereka di malam penentuan. Abraham dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan mengantarkan semua perak kepada pasukan garis depan. Sementara itu, Mary meninggalkan kota Washington bersama Miss Tubman, wanita yang sama yang pernah menolong Abraham dan temannya saat mereka dikejar para vampir. Di tengah perjalanan, mereka sempat dicegat oleh kelompok Adam. Namun, pada akhirnya Adam meninggalkan mereka karena sudah tidak sabar untuk mengalahkan Abraham. Akan tetapi, Adam tidak menyadari bahwa Mary dan Miss Tubman tidak sendirian. Ternyata, ada banyak orang yang bersembunyi di balik semak belukar. Entah apa yang sedang mereka lakukan. Kembali pada Abraham yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dihampiri oleh Henry. Henry memperingatkan Abraham bahwa Joshua telah mengkhianatinya. Namun Abraham tidak percaya dengan perkataannya. Sementara itu, Will yang sedang berjaga di gerbong belakang tiba-tiba mendengar suara dari luar. Saat diperiksa, dua vampir muncul dan langsung menerkamnya. Pertarungan singkat pun terjadi. Namun dengan pistol beramunisi perak di tangannya, Will berhasil menghabisi mereka. Setelah kejadian itu, Will langsung melaporkan hal itu pada Abraham. Di saat yang sama, rupanya sudah cukup banyak vampir yang telah berhasil menemukan kereta mereka. Mendengar pengakuan Will, Abraham langsung menuju ke gerbong belakang dan menghabisi beberapa vampir yang ada di sana. Karena jumlah vampir yang tak kunjung berkurang dan amunisi cukup terbatas, Will dan Abraham akhirnya secara bergantian menghabisi para vampir dengan satu kapak. Setelah beberapa vampir berhasil dikalahkan, tibalah saatnya mereka melawan pemimpinnya yang tak lain adalah Adam. Namun, saat melawan Adam, terlihat jelas perbedaan kekuatan yang begitu besar, sehingga mereka berdua kewalahan. Pada momen krusial, Henry berhasil menyelamatkan Abraham yang nyaris dijadikan vampir oleh Adam. Di tengah pertarungan, Adam menemukan fakta bahwa semua isi kotak yang berada di kereta ini bukanlah perak ataupun senjata, melainkan sebuah bongkahan batu. Dengan kata lain, Abraham berhasil mengecoh Adam. Tak lama, mereka dihadapkan dengan masalah lain, yaitu rel yang akan mereka lewati telah dibakar oleh Vedoma yang berpikir semua perak dan persenjataan ada di dalam kereta itu. Melihat hal itu, Joshua berniat memberitahu Abraham. Tapi baru saja beberapa langkah dia dicegat oleh Adam. Karena Joshua telah berbohong kepadanya, Adam langsung menghabisinya. Pada saat yang sama, beberapa gerbong mulai jatuh ke bawah. Sementara itu, Adam yang masih berada di sana berniat menghabisi Abraham. Namun tepat saat itu, Abraham dengan hanya bermodalkan jam saku miliknya, melayangkan pukulan keras yang langsung mengenai jantung Adam. Namun pada saat mereka ingin pergi,
lokomotif yang mereka tumpangi tidak dapat menanjak, sehingga Henry perlu menarik lokomotifnya agar mereka bisa menyelamatkan diri. Akhirnya, setelah berjuang semalaman, Abraham dan kawan-kawan berhasil mengalahkan para vampir sekaligus pemimpinnya. Namun sangat disayangkan Joshua tidak selamat malam itu. Akan tetapi satu hal masih membuat Henry bingung. Bukan hanya Henry, tetapi saya, Anda, dan semua penonton lainnya. Jika kereta tadi tidak membawa perak dan persenjataan, lalu siapa sebenarnya yang membawanya? Jawabannya adalah jikalau kalian masih mengingat orang-orang yang pergi bersama dengan Mary, jawabannya adalah semua perak dan persenjataan itu diam-diam dibawa oleh mereka semua dengan berjalan kaki. Mereka juga sudah sampai di tempat tujuan tanpa hambatan sama sekali. Dengan cepat, semua senjata dan amunisi perak itu dibagikan kepada seluruh prajurit yang tersisa. Namun, secara tiba-tiba, Vedoma muncul. Dan Mary yang melihat itu langsung mengarahkan senjatanya kepada Vedoma dan akhirnya kemenangan sudah di depan mata dan semua pasukan vampir sama sekali tidak berkutik. Bahkan mereka dengan mudahnya dikalahkan. 9 April 1865, perang saudara telah selesai dan semua perbudakan di daratan Amerika Serikat telah dihapuskan. Sesuai dengan pidato yang disampaikan oleh Mr. Abraham, negara ini akan memiliki kemerdekaan baru dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setelah 5 tahun menjabat sebagai seorang presiden, akhirnya Abraham bisa sedikit bersantai dan menghabiskan waktunya bersama dengan sang istri tercinta, di mana mereka ingin menonton pertunjukan teater pada malam itu. Sebelum dia pergi, Abraham menitipkan buku diarinya kepada Henry sebagai bentuk kenang-kenangan. Dan film pun selesai. Abraham Lincoln Vampire Hunter adalah film yang menggabungkan sejarah alternatif dengan aksi supernatural. Ide ceritanya unik, berani mengimajinasikan tokoh besar sejarah dalam balutan kisah fiksi. Adegan aksinya cukup seru, dengan visual yang penuh gaya khas film horor modern. Namun, film ini memang bukan untuk semua orang. Bagi penonton yang menyukai kisah sejarah murni, film ini terasa terlalu berlebihan. Tetapi bagi pecinta film fantasi dan action, justru inilah daya tarik utamanya. Sebuah hiburan yang menegangkan sekaligus berbeda dari film sejarah pada umumnya. Jadi, itulah alur cerita sekaligus review singkat Abraham Lincoln Vampire Hunter. Semoga cerita ini bisa jadi hiburan sekaligus menambah wawasan tentang bagaimana sebuah kisah sejarah bisa dipadukan dengan fantasi yang unik. Kalau kalian suka dengan konten alur cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe, supaya tidak ketinggalan pembahasan film menarik lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, bagaimana menurut kalian ide film yang menggabungkan Abraham Lincoln dengan dunia vampir ini. Seru, aneh, dan justru menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kalau ingin merasakan pengalaman menonton yang lebih lengkap, pastikan untuk menonton film ini di platform resmi ya. Bye-bye!